Saya khawatir sejumlah hal terjadi dan nanti saya merugikan Anda. Pertama, saya khawatir kalau doa-doa saya untuk Anda itu tidak dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan kabul karena Anda minta, bukan kabul karena saya memberi doa. Ya, yang pertama. Saya khawatir saya tidak bisa memenuhi harapan Anda di dalam hal apapun saja. Saya khawatir saya tidak melakukan apa yang seharusnya saya lakukan dan saya melakukan apa yang seharusnya tidak saya lakukan. Ini idiom ini pakai idiomnya Abu Bakar As-Siddiq yang menyesali sejumlah hal tentang Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar mengatakan saya melakukan 5 hal yang seharusnya tidak saya lakukan kepada Ali dan saya tidak melakukan 5 hal yang seharusnya saya lakukan kepada Ali dan itulah kesalahan saya kepada Ali. Kemudian tidak tercoverlah konflik-konflik yang bermacam-macam sehingga sampai hari ini kita menanggung akibatnya, pecah belah tidak habis-habis sampai hari ini. Tuh. Jadi saya khawatir Anda itu salah sangka kepada saya. Saya khawatir Anda itu ngikut saya. Padahal Anda punya diri Anda masing-masing dengan sejarah dan kedaulatan Anda masing-masing yang tidak sama dengan saya. Sehingga kalau Anda menjadi penganut saya khawatir itu mencelakakan Anda. Terus ada banyak sekali yang saya sedih. Saya khawatir kalau Anda terlalu ngelihat saya, terlalu ngikut saya, nanti Anda nasibnya kayak saya loh. Saya ini kan orangnya tidak cocok sama hidup ini. Saya itu tidak kompatibel sama NKRI, tidak kompatibel sama industrialisasi, globalisasi, peradaban 7 abad dari 14 sampai 21, saya itu tidak kompatibel. Saya tidak mengatakan saya tidak cocok atau saya tidak selera, tapi saya itu memang tidak accessible kepada seluruhnya itu. Jadi saya itu kesini itu supaya nambah-nambah jumlah orang yang jangan sampai bernasib seperti saya. Gitu loh. Jadi saya kan tiap hari ketemu sampean semua. Ada yang karyawan di hotel, ada yang anak Grab, GoFood, apa meneh iku rek, ngono-ngono iku lah, sambrek lah. Ada yang supir taksi, ada yang apa? Kalau saya ini kerjaan Anda kan macam-macam. Dan saya mencintai Anda semua, saya mendoakan Anda semua nikmat dengan hidup Anda masing-masing dan tidak diganggu oleh bayangan yang tidak-tidak. Oleh karena itu nanti saya akan kasih PR kepada Sabrang. Karena saya ini tidak kompatibel sama generasi milenial. Saya itu sudah terlalu jadul lah, sudah terlalu lama saya. Lagunya tadi saya tidak apal loh. Iku mang seleng, tas long, tas sulung, karo aku mang gak apal saya. Jadi saya itu betul-betul merasa kasihan sama Anda, tidak tega saya. Jangan-jangan Anda tertipu oleh saya. Jangan-jangan Anda tersesat karena saya. Jangan-jangan Anda menjadi lebih sengsara karena saya. Oleh karena itu saya berpesan, apapun yang saya omongkan itu jangan ditelan mentah-mentah dan jangan diikuti begitu saja. Anda harus jadikan setiap informasi ke dalam diri Anda menjadi milik Anda yang diramu dengan keadaan Anda. Kemudian Anda ambil keputusan dengan kedaulatan Anda masing-masing di dalam keutuhan dan keseimbangan sedemikian rupa sehingga Anda tidak menjadi pengikut saya tapi Anda menjadi pengikut dari keyakinan dan pikiranmu sendiri. Itu ya Mas ya. Ini saya sangat serius di mana saya tidak punya pengikut dan semua orang juga ya jangan diikuti, saya khawatir kalau diikuti saya. Saya ngikuti Nabi Muhammad ya setengah mati tidak terkejar-kejar ya. Maksud Anda ngikuti saya gitu loh. Contoh yang utama adalah Sabrang, sejak kecil dia tidak punya naluri untuk mengikuti saya.
sehingga nalurinya tuh bantah itu kecil gitu. Itu membuat kadang-kadang saya mau ngasih duit tidak jadi. Dobol ada cilik rahasia sudah gitu. Oke, itu sekedar Mas ya, sekedar apa? Salah satunya gini loh Mas. Anda ini hidup di Indonesia yang kayak gini. Anda itu generasi milenial, yang generasi di atasnya, yang sebelumnya, Anda harus menyesuaikan diri terhadap semua fenomena milenial yang sekarang. Sementara saya ini kan sudah terlanjur kuno banget, saya itu generasi old zaman now. Ya tapi kita generasi old ya, tapi zaman now, gelem ora gelem. Dan saya sudah tidak bisa coba. Kalau saya tidak ada Novia Kolopaking, hancur lebur hidup saya. Karena sambungan saya dengan dunia yang sekarang berlangsung itu orang main ATM kabeh. Apa saja saya tuh enggak nyambung. Kalau enggak ada Mbak Via saya enggak nyambung sama hidup ini. Terus saya bodoh gitu. Terutama gini Mas. Yang saya tidak bisa berikan di Ma'iyah adalah pelajaran-pelajaran manajemen, entrepreneurship, kewirausahaan, ya, pemasaran, marketing, dan kan saya tidak bisa sama sekali, belas itu tidak bisa saya. Saya tidak bisa memasarkan wajah saya sebagaimana para caleg. Saya tidak bisa memasarkan eksistensi saya. Bahkan dengan bodoh saya keluar dan berhenti dari aktivitas saya di media massa sejak tahun 22. Sejak tanggal 22 Mei 1998. Saya tidak nulis di koran, tidak nonton TV sampai hari ini karena saya itu tidak kompatibel. Jadi nonton TV acara apa saja itu ora iso aku. Apik banget, jadi aku ora iso ndelok. Kok iso ya kaya ngono aku. Jadi saya itu belum cukup, Mas. Saya itu belum cukup dewasa, belum cukup intelektual, belum cukup. Software saya itu nggak bisa ngejar acara televisi Indonesia itu. Kok ampuh ya aku jan ra mudeng aku. Ngono kok guyu ya. Kok aku urung iso guyu ya. Jadi saya tuh merasa betul-betul dekaden. Sampai saya bikin stratifikasi gini, Bang. Saya Ma'iyah itu kan level paling bawah di dunia dan di Indonesia. Jadi hanya bisa nyambung sama rakyat kecil. Kalaupun birokrasi ya birokrasi yang paling bawah. Lurah, camat, kapolsek, dan ramil. Bupati mulai ngene-ngene aku sudah nggak nyenggak saya. Jadi kalau saya tidak ada sosiologinya, tidak ada terminologinya, tapi kira-kira gitulah. Ma'iyah ini nyambungnya cuma sama orang-orang kecil, sama orang-orang di bawah. Kalau ada ada hierarki birokrasi ya birokrasi paling bawah. Nah, nyambungnya sama kiai-kiai kecil di desa-desa. Tapi begitu mulai ketua cabang udah tidak nyambung sama saya tidak nututi, Mas. Sudah canggih mereka. Jadi saya paling bawah, di atasnya nanti ada ketua-ketua cabang, terus ada bupati, ada gubernur gitu ya. Terus di atasnya lagi ada aktivis. Anak-anak mahasiswa yang pinter-pinter ya toh, yang ngerti teori bermacam-macam. Terus ada LSM, ada gerakan mahasiswa, ada seniman gitu ya. Itu saya nggak ngejar lagi, udah itu 2 tingkat di atas saya. Dan yang paling tinggi yang saya tidak mampu ngejar adalah teman-teman wartawan. Nggak nyambung sama sekali saya sama wartawan. Jadi saya ingin ngasih tahu bahwa KC ini sudah 20 tahun itu loh, nggak pernah berhasil. Sehingga tidak seorang pun wartawan tahu bahwa ada KC 20 tahun di sini. Itu aku ngerti ya. Jadi aku nggak punya kata, nggak punya bahasa. Piye carane ben aku mengkoyo pungguk merindukan rembulan. Gitu. Jadi saya nggak bisa. Kemarin saya di acara Hari Pers Nasional di Surabaya, moderator saya itu dulu Red Pel Tempo, Mas Wahyu Muryadi. Mas Wahyu itu dekat sama saya sudah lama.
Saya juga dulu pernah jadi mentor atau trainer wartawan di zaman tahun 70-an awal. Tapi gimana ya cara ngasih tahu bahwa saya ini bukan seperti yang dia kenal gitu loh. Bahwa saya ini temennya Doni, itu enggak bisa tahu dia. Bahwa saya ini temennya, bahwa saya ini di KC itu pernah di Kompas diberitakan, di KC gini, Pak ini mengatakan gini. Terus endingnya acara Kenduri Cinta itu juga dihadiri oleh budayawan MH Nur Najib. Kompas loh. Jadi saya juga teman-teman wartawan di Jogja, Kedaulatan Rakyat, Tribun, Solo Marhen, apa itu enggak. Saya gimana ya? Kok saya enggak punya bahasa? Saya tuh ingat jadinya. Oh, pantas. Dulu Marquesot itu enggak bisa dipahami siapa-siapa. Ketika 2 tahun dia Marquesot di rumah saya. Itu kalau sudah ada diskusi mahasiswa, terus Mas Seho datang sambil bawa tang, bawa obeng gitu ya, dia anak bengkel ya. Terus ngomong, jari sopo Indonesia gak ngono iku rek, taek kabeh ngapusi ngono. Nah, teman-teman mahasiswa yang sedang diskusi tiba-tiba diam, cep. Karena ndak bisa memahami Marquesot. Apa ini Marquesot ngomong apa? Marquesot kalau di level yang sama dengan saya, wong dia satu level sama saya, sama orang kecil, aku paham dia. Dia seorang filosof, dia seorang yang utuh kepribadiannya, segala macam. Dia jelas filosofi hidupnya, jelas hulu hilir dari nilai-nilainya, sangat jelas. Tapi dia tidak bisa dipahami, gitu loh. Dia sok paham aja kepada Marquesot, sok paham kepada dunia mahasiswa, sebagaimana saya sok paham kepada Indonesia. Padahal saya kan tidak paham kepada Indonesia. Gitu. Oke teman-teman sekalian, jadi sebenarnya saya sangat serius ya dengan gelo saya ini. Kan saya ini enggak bisa ngajar. Sekarang yang coba Anda lihat di seluruh Jakarta, Anda lihat ke daerah-daerah. Anda lihat ke Jogja. Itu berapa ratus ribu pengusaha. Sekian kelas dari atas sampai bawah. Semua orang entrepreneur yang baik, semua orang pengusaha yang baik. Sementara saya, sekeluarga saya, Sabrang juga itu ndak bisa dagang. Padahal kalau Anda entrepreneurship-nya tinggi, Anda tidak hanya bisa menjadi punya perusahaan, Anda juga bisa punya sekolahan banyak. Syaratnya Anda harus punya naluri dan manajemen dagang yang baik. Anda bisa jadi ulama, Anda bisa jadi ustadz, Anda bisa jadi caleg, Anda bisa jadi, pokoknya asal dagangnya pinter, Anda bisa jadi apa saja. Lah saya ini tidak bisa apa-apa, belas. Jadi saya juga tidak pernah menuntut diriku akan pernah menjadi apa. Tidak akan pernah, mergo anjene gak iso aku. Belas, tidak bisa saya. Itulah yang saya sesali, jangan sampai Anda itu tertipu oleh saya. Aku kira iso apa-apa tenan. Bisa saya itu mendoakan. Itu pun saya panik kalau tidak kabul gimana ya. Akhirnya saya sering, kalau malam itu sering saya mabur. Yo joko banget toh gitu kan saya kan. Ya Allah, mbok jangan dipermalukan dong saya banget dong. Saya sudah keikhlas loh saya, insya Allah. Saya doain banyak orang tiap hari di mana-mana dan saya enggak bener-bener saya bisanya saya cuma seperti itu. Kalau enggak sampean kabulkan terus piye? Katanya udhu'uni astajib lakum. Lah kalau ndak kabul terus karep sampean ya opo? Gitu teman sekalian ya. Jadi ini untuk awal saya ingin mengelakkan ini. Saya mohon maaf, pokoknya sampean jangan salah sangka ya. Sampean harus olah semua yang Anda terima tadi, ya, supaya ini jadi komunikasi. Brang tolong nanti dijelaskan. Kata communication itu kan dari bahasa Yunani komunikare apa gitu ya, enggak tahu bacanya. Pokoknya menurut saya intinya pada komun, menjadi di situ menjadi komunalitas, menjadi komunal, menjadi komunisme, menjadi semua, menjadi common sense.
Pokoknya sesuatu yang dihimpun, yang berhimpun, yang ada transmisi, transformasi, dan terjadi persambungan satu sama lain. Makanya komunikasi itu kalau bahasa Indonesianya jalinan. Kalau saya jalinan. Kalau enggak terjadi jalinan namanya bukan komunikasi. Jalinan yang membuat sebuah bulatan komunalisme, sebuah bulatan apa? Sebuah bulatan yang kemudian menjadi tanda bahwa komunikasi itu terjadi. Harus ada jalinan. Maka metodenya adalah silaturahmi. Kalau bahasa Arabnya komunikasi itu adalah muwasalat. Dari kata silah, silah itu persambungan. Nah, kalau ingin terjadi komunikasi sehingga KC dan semua yang terkait menjadi satu komunalitas, ya, yang ada jalinan cinta, ada jalinan nilai, ada jalinan kesetiaan, ada jalinan komitmen, ada jalinan macam-macam, maka yang harus kita lakukan adalah silaturahmi. Sementara selama ini komunikasi dan silaturahmi tidak pernah dikaitkan satu sama lain. Silah itu artinya nyambung, rohim itu artinya kasih sayang. Nah, yang terjadi di medsos itu komunikasi atau bukan? Terjadi enggak jalinan sehingga orang medsos itu menjadi satu masyarakat yang saling mesra, saling terjalin cintanya, komitmennya, sehingga hidupnya maju bersama-sama di dalam satu komunalitas. Kalau itu tidak terjadi berarti bukan komunikasi, dan yang dilakukan berarti bukan silaturahmi, kira-kira gitu. Nah, monggo akan bagaimana. Nah, kalau kita ngomong Nabi Dzolim, nanti kita harus pertama konsepnya adalah pertama yang harus menjadi dasar adalah komunikasi tadi, silaturahmi, kayak sama dengan pencak silat. Ketika Islam belum datang dia masih pencak, tapi begitu para wali mulai terlibat di situ maka dia menjadi pencak silat, karena silat dari kata silah. Jadi silat itu, pencak itu sebenarnya bukan urusan kamu mengalahkan orang lain, tapi urusannya adalah menemukan, meneliti segala sesuatu yang memungkinkan Anda tidak tersambung kasih sayangnya dengan orang lain. Makanya kemudian disebut bela diri, bukan serang orang, kan gitu. Nah, teman-teman sekalian, saya juga bukan ahli pencak, bukan ahli silat juga. Cuman saya pernah bikin teori-teori macam-macam mengenai pendekar, mengenai segala itu kan cuman, yaitu karena saya tidak punya kerjaan aja. Termasuk ini tadi loh, musik tadi loh, aku seneng banget. Dari lagu-lagu yang Paul McCartney ngireng ya. Ya toh? Let it be, Paul McCartney mah ya endi Paule marek. Mburi ya, ul gini ul. Sampai ke Gundul Pacul. Dan tadi saya ketawa sendiri waktu Gundul Pacul. Kan endingnya apa? Kalau itu kan manajemen politik. Anda kalau masih kecil, Anda boleh gembelengan semaunya. Karena Anda masih gundul, terus gundul itu dicari rimanya, dicari semiotikanya dengan pacul. Gundul pacul itu artinya anak kecil yang masih gundul, umbelen, itu main-main tidak apa-apa. Tapi kalau Anda sudah nyunggi wakul, tidak boleh gembelengan. Nyunggi wakul itu artinya Anda menyangga amanat, apalagi amanat itu Anda sendiri yang minta. Apa itu presiden, apa itu anggota DPR, atau bupati, atau lurah, atau apapun saja, termasuk kepala rumah tangga. Kalau Anda sudah nyunggi wakul, berarti Anda meletakkan pemilik bakul itu di atas kepala Anda. Nyunggi itu begini. Ya, tidak boleh ngempit wakul, tidak boleh. Nyangking wakul, tidak boleh. Gendong apa? Mikul tidak boleh. Yang ada itu jadi bakulnya rakyat Indonesia itu di atas kepalanya presiden letaknya. Kepada bakulnya saja dia harus nyengguyung, apalagi kepada pemilik bakul yaitu rakyat. Nah, bakul itu bisa BUMN, bisa apapun saja, segala alat yang merupakan pranata atau tata kelola dari
yang akan menjadi kesejahteraan rakyat. Kalau Anda sudah nyunggi wakul tapi Anda gembelengan, Anda play around, Anda cuma dolanan, cengengesan, bedigasan, pencilaan, petakilan, maka efeknya adalah wakul lintang, segane dari salatar. Ini kan puncak dari kehancuran yang pernah kita bayangkan sejak berabad-abad yang lalu. Pokoknya jangan sampai wakil gelintang. Sekarang ini saya ketawa sendiri, enggak apa-apa wakil gelintang. Uang menungsonya jadi PT kabeh. Uang gelintang jadi totoli kan Bu. Ya apa-apa wakil gelintang Don. Enggak apa-apa Don, wis jadi PT kabeh. Dulu tahun 70-an kita sudah punya teori pembusukan. Wah, ini menjelang pembusukan ini, Soeharto sudah sampai ke puncak diktatorismenya. Bung Karno kemarin juga sudah tidak lulus. Saya nomor 1. Bung Karno diejek-ejek tahun 70-an awal sebagai diktator yang gagal. Kemudian Pak Harto juga mulai lupa diri setelah dia membubarkan sejumlah partai-partai Islam. Kemudian kita bilang ini akan sampai ke puncak pembusukan. Ternyata sampai 32 tahun tidak busuk-busuk. Reformasi makin busuk, tapi tidak pernah sampai ke puncak kebusukan. Sampai hari ini tidak ada puncak kebusukan. Bahkan sekarang orang bergembira ria dengan mal-mal, dengan kemewahan-kemewahan, dengan segala macam. Kenapa kok tidak ada puncak kebusukan? Karena kita sudah jadi belatung. Karena kita sudah menjadi uget-uget. Jiwa kita ini sudah jiwa uget-uget, jiwa set. Jadi kita ini bangkai, kita bisa hidup di dalam bangkai. Anda lihat semua komunikasi sosial yang terjadi. Kita sudah bisa hidup di dalam bangkai. Bahkan kita punya cita-cita untuk membangkaikan orang lain. Bahkan kita senang sekali kalau ada orang lain hancur. Satu-satunya konsentrasi Pilpres adalah bagaimana supaya musuh saya hancur. Betul enggak? Itulah masyarakat, itulah jiwa uget-uget, itulah mental set, itulah kepribadian belatung. Dan kita tidak mau terlibat di dalam perbelatungan nasional, maka kita nyanyi-nyanyi di sini, kita bahagia satu sama lain, karena toh nanti di akhirat tidak ditanya mengenai Republik Indonesia, kita hanya ditanya mengenai anak istri kita, gitu ya. Loh, apakah tidak tanggung jawab kepada Indonesia? Jari Sopo nggak tanggung jawab. Saya tidak nambahin masalah. Anak-anak KC tidak nambahin masalah, kan sudah lumayan toh. Tidak nambahin masalah, bahkan menolong banyak orang di sekitarnya, di kantornya, di kampungnya, dengan kebijaksanaan, dengan kematangan, dengan keseimbangan. Kita juga tidak dibayar untuk melakukan apa-apa kecuali pekerjaan kita masing-masing yang kecil-kecil dan rendah itu. Kita juga tidak mendapat amanat apa-apa. Saya termasuk juga tidak punya amanat apa-apa. Jadi saya juga, ya sopo saya bukan siapa-siapa. Jadi teman-teman sekalian, wakul ngelimpang, tidak ada masalah. Wong pari bosok itu gak masalah. Apa sebabnya lagi ini set tok. Set ya iso urip dalam kebusukan itu bisa hidup, dan kita ini sudah berada di dalam tingkat di mana kita bisa hidup dalam kebusukan. Karena kita sudah tidak tahu yang busuk yang mana, yang tidak yang mana. Kita sudah kehilangan wacana yang jelas, mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana mulia, mana hina. Kita sudah enggak jelas. Saya ingin Anda jangan meletakkan saya sebagai edisi ora cetok kesekian. Jadi saya tidak mau jadi tidak cetok kepada Anda. Jadi Anda juga jangan, Anda juga harus mengkritisi saya. Anda harus waspada kepada saya. Jadi saya sebenarnya pengen nulis judulnya waspada terhadap MH. Dulu di KC saya 10 tahun yang lalu sudah ada judul bunuh MH. Ya toh? Ingat ya, bunuh MH, dan saya senang sekali. Bunuh MH itu artinya jangan saya menjadi kanker di dalam hidupmu.
Jangan menjadi daging tumbuh, tapi harus menjadi daging yang bersilaturahmi dengan daging sejati di dalam tubuhmu, dengan darahmu, harus kompatibel. Apapun yang datang dari saya harus menjadi bagian yang positif dari diri Anda. Begitu negatif Anda buang. Makanya selalu dalam dilemanya kita tekankan bahwa yang penting bukan apa yang saya omongkan, tapi kemampuan Anda untuk mengelola apa yang sampai kepada Anda itu menjadi sebuah manfaat baru, sebuah kreativitas baru, sebuah produksi baru bagi kehidupan yang lebih baik. Nah, supaya saya tidak berkepanjangan, sementara sesi ini saya cukupkan di sini. Nanti kita ngomong mengenai Nabi Zolim ini. Tapi saya tadi setelah mendengarkan kedek-kedek tadi ya, tadi ada monyet apa tadi itu? Babon-babon malah di si Pramo ya. Nah, saya itu kan berguru sama Sabrang. Loh, setiap orang adalah guru, setiap orang adalah murid. Saya banyak mendengarkan Sabrang untuk hal-hal yang saya tidak mungkin tahu. Dan saya juga punya banyak hal untuk Sabrang yang Sabrang tidak butuh, kan gitu masalahnya. Payah saya. Itu sama dengan nasib saya ke Indonesia, saya itu tidak mampu melakukan